Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Sidoarjo, Jawa Timur. Edarkan narkoba jenis sabu, dua pria yang berprofesi sebagai pengelola ayam potong di Bolong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi. Berbeda dengan pengedar sabu lainnya, dua pengedar ini menggunakan kemasan permen dalam proses peredaran sabu yang dikelolanya. Aksi peredaran sabu-sabu di wilayah Sidoarjo Barat kembali diungkap Satreskoba Polresta Sidoarjo. Dua pengedar sabu-sabu masing-masing FR 19 tahun dan MD 23 tahun, kedua warga desa Ngingas, Barat, Krian, Sidoarjo berhasil ditangkap di tempat kosnya. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan 15 poket sabu, siap edar, dan sejumlah uang tunai. Menariknya, berbeda dengan pengedar sabu lainnya, kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengelola ayam potong ini mengemas sabu yang diedarkan dalam kemasan permen yang tertutup rapi, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap siapapun yang melihatnya. Agar aksinya tidak terendus polisi, selain mengemas sabu dalam bungkus permen, kedua pelaku ini sengaja menjual dan mengedarkan sabu ke konsumen yang telah dikenalnya saja. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua pelaku pengedar narkoba jenis sabu ini diamankan di sel tahanan Reskoba Polresta Sidoarjo. Baik, untuk awalnya Satres Narkoba mendapat informasi bahwa terjadi peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Bolong Bendo. Tugas mendatangi salah satu tempat kos-kosan yang berada di Dusun Temulus, Desa Kemangsen, Kecamatan Bolong Bendo, dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan, lalu penggeledahan kamar kos yang ditempati oleh dua orang, yaitu inisial MFR dan inisial MD. Tetapi ada 15 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diindikasi sebagai narkotika jenis sabu. Yang menarik adalah dari barang bukti tersebut dikemas dalam kemasan sebuah permen yang nantinya akan dijual kepada orang lain. Kedua tersangka mengaku sudah memulai kegiatan tersebut sejak 2 bulan yang lalu dan lebih dari 1 kali. Terlebih lagi pada saat ini adalah bulan Ramadan, tentunya kita menjaga Kamtibmas wilayah dan mengantisipasi peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sementara ini, polisi sendiri kini tengah melakukan pengejaran terhadap bandar besar narkoba yang memasuk sabu kepada kedua pelaku. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Aksi balap liar skala besar yang digelar di kawasan Jalan Arteri Baru Porong, Sidoarjo, Jawa Timur berhasil digagalkan polisi. Ratusan pemotor berikut kendaraan roda 2 yang digunakan berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolresta Sidoarjo. Inilah suasana razia balap liar yang dilakukan personel Satlantas Polresta Sidoarjo di kawasan Jalan Arteri Baru Porong, Sidoarjo. Ratusan pemotor, baik peserta balap liar maupun penonton yang ada di sekitar lokasi balap liar di perbatasan Sidoarjo Pasuruan ini tidak berkutik dan tidak dapat melarikan diri karena seluruh akses jalan menuju lokasi telah diblokir polisi. Bahkan untuk menutup akses jalan yang digunakan balap liar ini, polisi melibatkan kendaraan besar sehingga tidak ada satupun pembalap maupun penonton yang lolos dari lokasi razia. Razia balap liar berskala besar ini berhasil digagalkan polisi setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat pengguna jalan yang langsung ditindaklanjuti dengan penggerebekan lokasi balap liar. Puluhan aparat kepolisian dari Satlantas Polresta Sidoarjo dikerahkan untuk menggagalkan aksi balap liar tersebut. Kita mendapatkan aduan masyarakat terkait keluhan balap liar, kita respon dengan cepat untuk mendatangi di TKP Arteri Porong. Untuk kendaraan kurang lebih ada sekitar mencapai 200 kendaraan yang kita amankan. Untuk tindak lanjutnya kita akan kita menggiring para pelanggar ini ke Mapolresta Sidoarjo di Jalan Raya Cemengkalang. Lalu untuk tindakan yang kita lakukan adalah melakukan tilang kepada masing-masing pelanggar. Ya. Oleh polisi, ratusan pemotor baik pemain maupun penonton balap liar tersebut kendaraannya langsung diamankan ke Mapolresta Sidoarjo. Selain dikenakan tilang saat mengambil kendaraannya, pemilik harus mengembalikan kondisi motor sesuai standar. Karena yang diamankan mayoritas merupakan anak-anak, maka polisi memanggil orang tua mereka. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV.
Presiden Indonesia Joko Widodo menuai sorotan setelah muncul wacana mendirikan Partai Super Tbk. Ide ini dianggap kontroversial karena konsep partai yang disebut mirip dengan perusahaan terbuka. Sejumlah partai politik termasuk Golkar dan PKB menyentil rencana tersebut dan mempertanyakan syarat pendirian partai baru. Wacana Jokowi mendirikan Partai Super Tbk terus menjadi perbincangan hangat. Konsep partai yang disebut mirip perusahaan terbuka ini dianggap kontroversial. Partai Golkar dan PKB menyentil rencana tersebut, mempertanyakan syarat dan tujuan pendirian partai baru. Sementara itu, pengamat politik menyoroti kemungkinan Partai Super Tbk sebagai alat konsolidasi kekuatan politik pasca kepemimpinan Jokowi. Hingga kini, Jokowi belum memberikan klarifikasi resmi terkait wacana ini. Tim bulu tangkis Indonesia telah tiba di Birmingham untuk menghadapi turnamen All England 2025. Setiba di sana, latihan pertama mereka difokuskan pada pemulihan kondisi fisik setelah perjalanan panjang dari Jakarta. Dengan jadwal pertandingan yang semakin dekat, tim pelatih berharap para atlet dapat segera beradaptasi dan menampilkan performa terbaik di ajang bergengsi ini. Sampai di Birmingham untuk kompetisi All England 2025, Timnas Badminton Indonesia gelar latihan di Utilita Court. Ganda putra Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani serta ganda putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti telah bergabung dengan tim badminton Indonesia setelah menyelesaikan pertandingan di Orleans Masters 2025. Pelatih ganda putri, Nitya Krishinda Maheswari, menekankan bahwa latihan ini bertujuan untuk mengembalikan kebugaran pemain sebelum memasuki sesi latihan yang lebih intensif. Ia berharap para atlet bisa menampilkan performa terbaik dan meraih hasil maksimal di All England 2025. Tim Indonesia dijadwalkan menjalani 2 sesi latihan pada hari Senin waktu setempat, termasuk menjajal area pertandingan. All England tahun ini akan berlangsung pada 11 hingga 16 Maret di Utilita Stadion, Birmingham, dengan total hadiah sebesar $1,45 juta. Sesaat lagi kita akan membahas tentang drone bawah air yang membantu mempelajari dampak perubahan iklim di bawah laut. Jadi tetap di Tera News.
Pasangan Citra Sari dan Irwan Airlaha ternyata cukup berpengalaman pada waktu membuka kedai kopi di Jakarta. Nah, saat pindah ke Amerika Serikat dan menetap di kota kecil Salisbury, Maryland, keduanya melihat peluang pasar restoran Puk, sebuah makanan tradisional Hawaii. Maka lahirlah Iza Puk and Coffee yang menyajikan kopi alpukat khas Indonesia. Kalau di Indonesia, alpukat ini lebih ke sesuatu yang something sweet dessert gitu ya. Terus mereka jajalin dan ternyata mereka suka sih. Ini jadi salah satu frappe favorit di sini. Choco avocado alias jus alpukat khas Indonesia ternyata jadi salah satu favorit para pelanggan Iza Puk and Coffee, kafe milik pasangan diaspora Indonesia Irwan Airlaha dan Citra Sari. Tapi memang untuk pertama kali kelihatannya agak aneh bagi customer ya. Tapi once mereka coba, karena itu kan kita campur dengan espresso. Pernah memiliki bisnis kafe di Jakarta selama 8 tahun, keduanya merintis Iza Puk and Coffee sejak Mei 2023 di Salisbury, kota kecil berpenduduk sekitar 30.000 jiwa di negara bagian Maryland. Banyak orang tanya, why Salisbury? Aku cuma bilang, why not? Gitu kan. Karena aku berpikir, this is not red ocean. Dimana sebenarnya aku bisa berkembang baik. Nggak terlalu banyak kompetisi dan segala macam. Dimana aku bisa stand out. Yang crowd-nya nggak terlalu banyak, but I can still be bold gitu ya. Tadinya memang kepikiran cuman bikin kopi. Karena kita ada coffee shop di sana. Kita bikin kopi dan kita lihat, wah ini tempat gede juga ya, nggak mungkin kita bikin kopi aja. Dan kita punya ide bikin poke. Poke ini pun karena kita tidak punya dapur. Karena biaya membangun dapur yang tak murah, serta besarnya peluang pasar bagi restoran poke, mereka pun memutuskan untuk memperkenalkan makanan tradisional Hawaii berbahan utama ikan seperti salmon dan tuna di Salisbury. Dan surprisingly ternyata animonya tuh bagus banget gitu, dan orang tuh seneng banget dengan poke ini. Membuka bisnis di Amerika, apalagi di kota kecil seperti Salisbury, diakui Citra dibutuhkan niat yang kuat dan keberanian. Karena modal banyak pun kalau kita nggak punya gut gitu ya, nggak punya willing untuk ini, susah juga. Di sini challenge-nya adalah kita harus mandiri. Kita harus tahu, kita nggak bisa tergantung sama orang. Tapi ada satu plusnya lagi di sini itu supportnya luar biasa. Awalnya membidik target pasar pelajar dan mahasiswa, kini pelanggan Iza Puk and Coffee juga mencakup warga setempat. Judy Marian yang hampir setiap hari datang untuk menikmati poke favoritnya, shrimp poke bowl, dan secangkir kopi latte, menyukai suasana kafe ini. I love the atmosphere here. It's very nice. The owners are wonderful. It's the best. Starbucks has nothing. Kerja keras pasangan ini tidak sia-sia. Iza Puk and Coffee berhasil mendapat nominasi New Best Restaurant dari sebuah majalah lokal. Kalau orang ngomong Iza, itu yang come up adalah kopi enak sama tempat nyaman. Kedepannya, Citra dan Irwan ingin lebih memperkenalkan kopi Indonesia ke warga Amerika di kota ini dan sekitarnya. Dari Salisbury, Maryland, tim VOA. Semoga Tuhan. Drone bawah air ternyata cukup membantu dalam mempelajari dampak perubahan iklim, terutama pada terumbu karang di Great Barrier Reef di Australia. Drone otonomi ini memakai navigasi kecerdasan buatan dan sonar untuk mempelajari kejadian pemutihan karang secara massal pada ekosistem terumbu karang terluas di dunia ini. Drone bawah air yang disebut Hydrus ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari terumbu karang. Great Barrier Reef di Australia telah dilanda pemutihan karang besar-besaran yang dipicu oleh air laut yang lebih hangat. Dengan bantuan Hydrus, para ilmuwan kelautan berupaya melakukan survei yang lebih akurat dan teratur untuk lebih memahami dampak perubahan iklim. Pimpinan program ReefWorks di Institut Ilmu Kelautan Australia menjelaskan manfaatnya. Dive teams can only see so much and go so far, and that's where we've had to augment our survey methods to include the use of robotics, just to enable us to scale, to go deeper, to operate in areas where predators like crocodiles and bull sharks and jellyfish now routinely reside. Hydrus beroperasi secara otonom penuh dengan jangkauan lebih dari 8 km dalam waktu 3 jam. Drone ini bisa masuk hingga ke kedalaman 10.000 kaki dan merekam video dengan kamera 4K beresolusi tinggi.
Drone ini memakai sonar ke arah depan dan navigasi kecerdasan buatan. Menurut manajer produk bawah laut Advanced Navigation, teknologi mereka digunakan untuk membuat peta 3 dimensi terumbu karang. We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science, and what they're trying to do is map areas of coral to detect change within those areas, which they can then use to extrapolate and model the entire reef. One of the benefits of having a robotic system is that it goes back to that same location every single time, and it takes the same photo from the same orientation every single time, which is really, really difficult to achieve with a human diver. Great Barrier Reef telah mengalami 6 kali kejadian pemutihan lokal sejak tahun 1998. Karang yang memutih dapat pulih jika air mendingin, tapi jika suhu laut tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama, karang akan mati. Para ahli oseanografi mengaitkan peristiwa pemutihan massal ini dengan perubahan iklim. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tahukah Anda bahwa nasi Padang bukan hanya sekadar hidangan, tapi bagian dari budaya kuliner Indonesia yang memiliki tempat istimewa di hati banyak orang. Di balik kelezatannya ada fakta-fakta menarik yang jarang diketahui. Apa saja keunikan nasi Padang? Berikut liputannya. Nasi Padang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kuliner Indonesia. Di balik kelezatannya tersimpan banyak fakta menarik yang jarang diketahui oleh orang. Berasal dari Sumatera Barat, hidangan ini berkembang dari tradisi Minang yang menyajikan banyak lauk dalam porsi kecil. Karena banyaknya perantau Minang, rumah makan Padang kini ada di seluruh Indonesia. Rasanya yang kaya rempah dan lauknya yang beragam membuatnya digemari banyak orang. Banyak yang percaya nasi Padang lebih enak jika disantap langsung di Padang karena bahannya yang segar dan cara masaknya yang khas. Saat dibungkus, porsinya sering lebih banyak agar pelanggan lebih puas. Beberapa lauknya memang tinggi lemak, tapi ada pilihan lebih sehat seperti ayam bakar dan sayur daun singkong. Lebih dari sekedar hidangan, nasi Padang adalah warisan kuliner yang terus dinikmati lintas generasi. Tari kuda, tarian khas suku Sasak yang menjadi bagian penting dalam penyebaran Islam sejak abad ke-15. Kini tarian ini masih lestari dan kerap ditampilkan dalam berbagai perayaan keagamaan. Bagaimanakah sejarahnya serta keunikannya? Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Anissa Zakia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.